mengamuk. Bikin iPhone ketar-ketir dengan HP budgetnya dia yang compact dan feel premiumnya dapat banget. Sama satu lagi, kameranya itu loh. Ini dia Google Pixel 6a. Ini dia boxnya yang ternyata gue dapat free gift Fitbit ini loh yang harganya nggak murah. Nanti kita bahas di belakang ya. Boxnya gitu-gitu aja sih dengan gambar HP-nya di depan. Terus di belakang sini udah disediain tempat buat bukanya. Habis itu langsung disambut sama HP-nya yang lagi tengkurap. Ini yang warna sage. Terus ada kabel chargeran Type-C ke Type-C, converter Type-A ke Type-C, dan terakhir ada kotak lagi yang isinya SIM ejector. Dan buku-buku yang jarang kita baca tentunya. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Google berbasis Android 12. Habis itu setup kayak biasa dan setelah kelar gua cek storage-nya baru kemakan 14 GB. Sangat minim loh ini. Dan sebagai gambaran, Nothing Phone yang kemarin gua unbox aja 17 GB. Dan rata-rata HP Android lainnya bisa di atas 20 GB-an. Terus ya, yang namanya HP Google, OS-nya itu bener-bener bersih, nggak banyak apps yang macem-macem. Impresi gue tentang HP ini, feel premiumnya dapat banget. Walaupun hitungannya ini HP budget, tapi nggak kalah cakep sama kakaknya Pixel 6 Pro. Cuman dengan ukuran yang lebih kecil aja. Desainnya juga masih sama ya, dengan kamera modulnya yang memanjang kayak Robocop. Dan logo Google di tengah. Tapi setelah gue cek lebih jauh, ternyata material belakangnya itu dari plastik loh. Gue kira dari kaca. Lanjut ke bagian depan yang punya layar flat 6,1 inch dengan bezel yang standar lah. Nggak bisa dibilang tipis juga. Untuk dagu bawahnya biasa, lebih tebal dibanding sisi lainnya. Habis itu framenya bermaterial aluminium yang di sebelah atas ada satu mic, di bawah speaker dan port Type-C, kiri cuma ada satu SIM slot card, dan di kanan nih ciri khas HP Pixel yang selalu mengecoh gua dengan posisi power di atas dan tombol volume di bawah. Karena gua udah terbiasa refleks ya, kalau mau matiin HP, tekan tombol yang paling deket sama jari di sebelah kanan. Tapi ternyata ini adalah volume, jadi mesti menjangkau tinggian lagi buat ke tombol powernya. Ada yang ngerasa sama nggak? Oh iya, kalian ngeh apa yang kurang? Iya, nggak ada headphone jack ya. Dimana Pixel seri A sebelum-sebelumnya ada tuh. Dan kalau dibanding sama Pixel 6 Pro, selain ukuran, Pixel 6a ini punya kamera modul yang lebih kecil, bumpnya lebih tipis, dan layarnya juga flat. Dimana untuk Pixel 6 Pro ini melengkung di sisinya. Enak banget sih genggam HP ini, cocok dipakai satu tangan. Dan dia punya tebal 8,9 mili dengan berat 178 gram. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya yang punya layar 6,1 inch OLED dengan perlindungan Gorilla Glass 3 yang udah support HDR. Cuma refresh rate-nya nggak boleh ngeluh nih, 60 Hz saja. Jujur di awal-awal gue berasa emang ngeganggu ya downgrade ke 60 Hz. Rasa patah-patah waktu scroll ada berasa. BTW ini dari perspektif orang yang udah keseringan pakai 120 Hz. Tapi setelah pakai beberapa lama, jujur gue udah mulai biasa sih. Habis itu kita ke performance-nya, di mana Google kayaknya mulai ikut-ikutan Apple yang kasih flagship chipset mereka ke HP budgetnya, yaitu Google Tensor dengan pabrikan 5 nanometer. Selain itu, ada chipset lain yang namanya Titan M2 yang menghandle dari sisi keamanan. Untuk baterainya dia punya kapasitas 4410 mAh yang support 18 watt charging. Dan gue sempat pakai HP ini keluar hampir seharian. Apakah hemat atau boros? Sabar ya, nanti gue tunjukin. Dari sisi kamera, untuk lensa utamanya 12,2 megapiksel dengan sensor yang udah dipakai di beberapa generasi sebelumnya, kayak Pixel 5, 4, dan 3. Lah bang, jadi hasilnya culun dong. Buat jawab itu, nanti gue bakal bandingin hasilnya sama Pixel 6 Pro. Habis itu dia ada lensa ultrawide 12 megapiksel dan kamera selfie-nya 8 megapiksel. Terus untuk spek lainnya itu dia udah HP 5G, stereo speaker, IP67, dan fingerprint yang udah di dalam layar. Ini bisa dibilang upgrade ya, karena seri A sebelumnya itu masih inget nggak kalian? Yang taruh di bagian belakang itu loh. Cuman sayangnya nggak terlalu cepat untuk unlocknya, malah kadang nggak kedetek. Oh ya, satu lagi, Pixel juga terkenal dengan dukungan softwarenya yang panjang ya, yaitu 5 tahun guys. Dan pastinya tiap kali ada update Android, HP Pixel ini yang paling cepat dapatnya. Terakhir, haptic feedback dari HP ini juga asik kok. Feel HP premiumnya cukup dapet. Bang, bedanya sama Pixel 6 itu apa? Oke, gue ringkasin yang penting-penting aja ya. Bedanya itu di layar, refresh rate, RAM, dan kamera utamanya. Untuk harga beda sekitar 150 USD ya, atau kalau dirupiahin 2 jutaan. Kalau sama iPhone SE 2022?
Wah, ini sih cukup jauh ya bedanya. Ada di layar, chipset, refresh rate, sama ya 60 Hz. Terus untuk pixel dia ada 2 kamera belakang, kalau iPhone cuma 1. Dan terakhir, dengan spek kayak gitu, pixel masih lebih murah sekitar 30 US dollar untuk storage 128GB. Dah ayo, gue gak sabar tunjukin kalian penggunaan real life Pixel 6a ini. Check it out! Dari foto selfie ini terlihat warna kulit muka gue cukup masuk di Pixel dibanding Nothing Phone yang lebih terang. Untuk detailnya juga lebih baik di Pixel. Kalau kamera belakang, ciri khas banget foto-foto Pixel yang kontras. Garis-garis di gedung kiri lebih tegas, mau di wide ataupun ultra wide. Untuk Nothing Phone karakternya cenderung bikin objeknya lebih terang ya. Jadi selama di bus gue denger musik, Instagraman, dan buka Maps. Total baterai berkurang 6%-an selama kurang lebih setengah jam. Wah, lumayan juga ya. BTW guys, jadi gue sebenarnya sekarang lagi mau ke pangkalan taksi, pengen ngambil dompet yang ketinggalan di taksi kemarin ya. Dan gue baru ngeh nih guys, untuk perekaman videonya itu kita bisa pilih mikrofonnya kalau nggak dari mic eksternal atau dari Bluetooth ya kalau kita lagi pakai. Nah sekarang untuk perekamannya langsung dari mikrofon Bluetooth gue, gimana guys? Dan kalau kalian lihat, waduh dynamic range-nya terlihat tuh. Itu dia guys, lost and found. Gile, cakep ya foto-fotonya. Dan karakter warna Nothing di sini lebih ke cool, sedangkan Pixel warm yang lebih mendekati natural. Aduh Pak, kenapa nyempil di situ? Yuk kita hilangkan saja pakai Magic Eraser. Sadis, rapi banget ya. Hey guys, ada satu fitur nih yang menurut gue keren. Sebenarnya ini fitur lama, yaitu text to speech. Tapi gue baru tahu bisa diaplikasiin buat bahasa Indonesia. Nih, lihat nih. BTW guys, biar usaha yang gue lakuin ini gak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Gimana, keren gak? Mantep, mantep, mantep. Buat yang tanya 60 fps-nya gimana? Ini dia, sekarang gue lambatin 50%. Update aja guys, sekarang jam 4:30, baterai di 27% ya. Kayaknya cukup ngocor nih. Wah, pakai HP-nya buat rekam video, foto, browsing. Waduh, kayaknya nggak bisa tahan sampai malam sih. Ini masih di-charge dulu. Setelah kirim dompetnya, kita lanjut tes kamera. Oh ya, update dulu. Sekarang jam 5.16, baterai di 21%. Tuh, rada cemas nih gua. Jujur, agak kesulitan buat gua cari perbedaannya. Paling dari sisi jarak pandangnya, Pixel 6 Pro lebih luas. Dan satu lagi yang kelihatan banget, yaitu bokehnya Pixel 6 Pro lebih mantep. Sisanya, bantu bisikin gua di bawah dong. Sekarang kita coba samping-sampingan 4K 30 fps ya. Tuh, lihat bokehnya di 6 Pro. Wajar sih, sensornya juga lebih bagus. Untuk kamera depan, hasil di Pixel 6a lebih kontras ya, sedangkan 6 Pro lebih soft gitu, agak putih juga. Untuk dynamic range, mirip sih. Sayangnya kalau udah kepake kelamaan, HP-nya cukup panas ya. Nggak panas sih, anget. Dan keluar warning gitu, katanya device too hot. Oke, tempat terakhir kita cari makan. Tapi udah deg-degan banget nih gua, baterainya sekarat euy. BTW dari 4 foto menjelang malam ini, mana favorit kalian? Hasilnya bagus-bagus ya. Sampai juga di tempat makannya, dan hal pertama yang gue lakuin adalah charge HP. Posisi di 5%. Gimana guys? Mirip ya hasilnya? Mau kamera belakang maupun depan. Dan sejam kemudian jadi 33%. Agak lambat sih. Dan jujur gue nggak tahu mereka pakai kepala charger apa. Nanti kita tes charge lagi pas sampai rumah ya. Sekarang kita lagi mau keluar cari foto-foto video low light nih, oke? Cus. Aduh, sakit mata nggak sih liatnya? Banyak semut gitu. Hehe. Untuk video kamera belakang Google 6 Pro lebih terang di sini. Night mode-nya gimana bang?
Ini sekalian gue bandingin 3 HP sekaligus. BTW warna Pixel 6 Pro agak keungu-unguan gitu ya. Gue jadi penasaran guys, bandingin dan gimana guys, ini sekarang kamera Akhirnya sampai rumah juga jam 10-an dengan baterai sisa 12%. Sekarang gua tes lagi pakai chargeran 20 watt dan selama sejam nambah 67%. Nah, ini baru mantep. HP ini punya 3 warna ya, ada chalk, charcoal, dan sage. Untuk variannya cuma ada satu nih, yaitu 6 plus 128, seharga 749 Singapura dolar. Atau kalau dirupiahin 8 juta. Dan kayak yang gue bilang di awal, dapat gratisan jam Fitbit Charge seharga 3 juta loh, dan ini terbatas. Buat yang tertarik, serius, kalian gak usah ragu, buruan kepoin IG atau Topetnya sg.shipshop. Just tip rekomendasi gua. Karena dia pakai jalur resmi dan pajak juga diurusin ya. Jadi email kalian bakal aman tuh. Link bisa cek di deskripsi. Oh ya, satu lagi nih, penting nih. Buat kalian yang masih incer Pixel 6 atau 6 Pro, Google Store Singapura sekarang lagi ada diskon sampai 2 jutaan lebih. Siapa tahu sekarang budget kalian jadi masuk. Dimana belinya? sg.shipshop. Oke, ada 2 hal yang bikin HP ini spesial buat gua sampai gua masukin SIM card dan tunjukin langsung pemakaian real life-nya di video ini. Yang pertama, bentuknya yang compact, dan kedua, IG story-nya mulus. Layar 60Hz-nya emang sempat bikin gua teriak-teriak di awal ya, tapi setelah pakai beberapa lama, serius, buat gue udah biasa sih. Kamera, nggak usah ditanyain lagi lah ya. Komputasional fotografinya Google mah juara, walaupun pakai sensor kamera yang jadul. Oh ya, untuk gaming gue belum sempet cobain ya. Kalau pada tertarik, bisa bantu komen di bawah. Terus jeleknya HP ini apa, Bang? Komplain gua lebih ke baterainya sih. Kalau kita pakai intens, apalagi buat foto atau video, bakal bocor kayak yang kalian lihat barusan. Paling cocok emang jadi HP kedua sih. Tapi kalau kalian mau jadiin HP utama, bisa. Cuman pastiin kalian punya akses gampang buat ngecas HP-nya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like biar gua seneng ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.